wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa bertatap muka lagi di depan jenengan di Mushola Al-Amanah yang kita cintai ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi sesuai dengan pada hari ini juga diperingati hari kematian. Kematian Isa apa Yesus? Sebetulnya Isa sama Yesus itu sama apa tidak sih Pak? Harus sama ya? Ya, mau dibuat Yesus atau Isa sama saja. Jadi kalau di luaran sana memperributkan antara Isa dan Yesus, kita yang sering mengikuti kajian Kristologi gak heran mau dipakai Isa atau Yesus sama saja ya. Baik, saya mungkin tidak usah memperkenalkan diri karena sering kesini juga. Jadi saya saat ini kalau mau melihat kajian saya dengan Ustadz Menachem Ali, silakan lihat di YouTube saya setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat selama Ramadan ini jam 8 malam. Kajian Kristologi ya, untuk menambah wawasan kita. Baiklah. Nama asli saya itu ya Paulus, tapi di KTP saya udah saya hapus, tinggal Edi Prayitno. Tapi sama teman-teman suruh cantumkan aja Paulusnya. Tapi yang jelas pada pagi hari ini saya tidak mengajari jenengan masuk Kristen, tidak. Kajian Kristologi itu supaya kita tahu. Ya, seperti kalau polisi mempelajari ilmu kriminologi bukan berarti polisinya belajar kriminalitas, tetapi belajar untuk menanggulangi kriminalitas. Demikian juga kita kalau belajar Kristologi bukan berarti kita mengajari jenengan masuk Kristen, tidak, tetapi belajar untuk menanggulangi pemurtadan yang saat ini itu sangat masif. Media massa ini sekarang dipakai oleh mereka untuk menyerang Islam begitu luar biasa. Saya butuh generasi muda di sini. Media massa itu dipakai, baik itu YouTube, TikTok, Facebook, WA dan sebagainya. Media-media itu sekarang dipakai oleh orang-orang Kristen menyebarkan agamanya. Mereka memakai orang-orang muda-muda. Mereka belajar hadis, mereka belajar Al-Quran. Itulah sebabnya seringkali saya kalau diundang kajian di pondok pesantren, saya sering mengingatkan para pemuda-pemuda tersebut supaya jangan sampai kalah. Soalnya di pondok pesantren kan gak boleh bawa HP, gak boleh buka internet. Justru itu kemunduran. Sementara mereka luar biasa ingin mengkristenkan orang-orang Islam lewat media. Sementara generasi muda Islam tidak banyak yang mengisi media-media tersebut. Ya, baik, supaya tidak berlarut-larut, saya akan masuk ke materi kematian Yesus menurut Islam dan Kristen. Pasti jenengan sudah familiar dengan ayat ini kan? Tadi sudah dibacakan oleh ustadznya, yaitu ayat di mana tadi? Al-Imran ya. An-Nisa 157. Monggo Ustadz dibacakan sekali lagi Ustadz. Ya. عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه
له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Ya, terima kasih Ustaz. Di sana ayat ini menceritakan bahwa sebetulnya yang disalibkan itu bukan Isa atau Yesus. Kalau kita berbicara soal ayat ini, pasti jenengan kalau berhadapan dengan orang Kristen pasti akan ditentang. Kenapa? Karena ayat itu tidak ada di dalam Injil mereka. Mereka sangat meyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa itu disalibkan. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan sebetulnya mereka tidak menyalibkan atau membunuh Isa, tetapi diserupakan. Ini dua kitab suci di mana sebelum Al-Quran ada, itu Injil sudah ada. Sering mereka mengatakan Al-Quran itu jiplak Injil, Al-Quran itu jiplak Taurat, karena kisah-kisah di dalam Taurat, kisah-kisah di dalam Injil ditulis juga di Al-Quran. Kalau kita mendengar pertanyaan semacam itu, apa jawaban kita? Al-Quran menjiplak, tetapi jiplakannya salah lagi katanya. Itu tadi malam sudah saya bahas dengan Ustadz Menahem Ali soal jiplak Al-Quran. Jangan bisa lihat channel saya Edi Prayitno atau channelnya Menahem Ali Official. Tadi malam Jumat itu saya membahas tuduhan soal Al-Quran dituduh menjiplak Taurat dan Al-Quran dituduh menjiplak Injil. Itu Ustadz Ali membawa kitab-kitabnya, itu mau dibuktikan semua. Jadi kalau Anda generasi muda-muda ini mendengarkan tuduhan semacam itu, kita bisa menjawab. Tidak sekedar oh gak bisa, Alkitabmu sudah palsu, enggak seperti itu jawabannya. Itu bukan jawaban orang cerdas. Saya dulu pernah debat dengan pendeta di Universitas Muhammadiyah di Surabaya dengan pendeta Esra Soru. Sama pertanyaannya seperti itu. Menurut Pak Edi, Alkitab saya ini palsu atau tidak? Maka saya jawab, tidak palsu, tetapi amburadul. Kenapa? Kalau kita menjawab belum apa-apa ya, dipertanyakan semacam itu, oh nggak bisa, Al-Quranku yang benar, Alkitabmu yang palsu, pasti jenengan akan dibalik. Kalau palsu tunjukkan aslinya. Siapa yang tahu aslinya? Sedang mereka sendiri saja sampai hari ini belum ditemukan yang asli. Kenapa? Karena Injil itu harusnya ditulis dalam bahasa Aramaik. Bahasa ibunya Yesus itu Aramaik. Tetapi manuskrip tertua Injil yang ditemukan itu dalam bahasa Yunani. Yunani itu di Roma sana, Eropa. Kan jauh itu, negara timur Yerusalem dengan Eropa. Tapi manuskrip tertua Injil itu ditemukan dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik. Ya. Kalau Injil itu sudah palsu, orang pertama kali yang mengatakan pasti Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Ternyata kalau kita selidiki di hadis atau di Al-Quran, tidak pernah kita temukan Nabi mengatakan Injil atau Taurat itu palsu. Tidak ada. Yang kita temukan apa? Taurat itu sudah dirubah-rubah. Itu yang kita temukan. Kita mengimani dalam rukun iman adalah mengimani sebelum kitab Al-Quran ada, kita mengimani kitab-kitab terdahulu itu ada. Itu iman pertama kali. Kalau belum apa-apa jenengan bilang palsu, itu berarti kan Anda mengingkari iman Anda sendiri yang meyakini bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab terdahulu.
Kalau Nabi mengatakan itu salah satu rukun iman kita, berarti kita harus meyakini bahwa kitab sebelum Al-Quran itu memang sudah ada, Taurat dan Injil. Meskipun itu di dalam Al-Quran dikatakan sudah dirubah. Itu yang patut kita tanamkan. Jadi kalau dalam sebuah perdebatan dengan pendeta, dengan teman-teman Kristen, Anda belum, karena sudah terdesak, biasanya kan itu jawabannya, wis Alkitab itu palsu semua. Bahkan kemarin ada yang mengatakan setelah Yesus meninggal itu Alkitab atau Injil sudah tidak ada. Setelah Nabi Musa meninggal, Taurat itu tidak ada. Terus Taurat yang sekarang itu apa? Dia bilang itu palsu semua. Waduh, nggak seperti itu ya. Kenapa? Karena Allah pasti menjaga kitab-kitabnya itu, baik itu yang Taurat maupun Injil maupun Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga ini? Allah itu selalu membuat sebuah revisi-revisi. Jadi unik kita kalau melihat ya. Taurat itu sudah ada. Kemudian kemunculan Nabi Isa itu merevisi Taurat itu. Injil itu isinya kalau jenengan baca itu mengkritik kaum-kaum Yahudi, ahli-ahli kitab, kaum Farisi, itu yang dikritik oleh Yesus. Kemudian kemunculan Al-Quran itu juga mengkritik dua kitab ini, baik itu Taurat ataupun Injil, itu dikritik, direvisi, diperbaiki di dalam Al-Quran. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen kita menemukan adanya Trinitas, tiga Tuhan, direvisi, diperbaiki di dalam Al-Quran. Ternyata apa di Al-Quran dikatakan? Sebetulnya Allah itu Esa, Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu kan merevisi namanya. Demikian dengan juga kisah penyalipan ini. Kalau di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan dan tidak dibunuh oleh mereka, bukan berarti kita meyakini bahwa di dalam Injil yang menceritakan Yesus dibunuh itu bertentangan dengan Al-Quran. Ingat kisah Yesus menciptakan burung dari tanah liat, ada di Al-Quran kan? Apakah jenengan bisa baca di dalam Injil ada kisah itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil itu hanya 4 kitab itu ya. Apakah ada cerita itu? Tidak ada. Terus apakah Al-Quran mengada-ada? Apakah Al-Quran ini palsu, mengarang cerita? Itu sudah kita bahas kemarin dengan Ustadz Ali. Ustadz Ali punya bukti-bukti bukunya itu. Ternyata kisah pembuatan burung dari tanah liat itu ada di Injil, tetapi bukan Injil kanonik yang 4 itu. Injil itu ada 45 lebih, ada sekitar 45 lebih. Kalau dihitung-hitung ada 50-60an, 60 Injil. Ingat, Yesus tidak pernah menulis Injil, 1 ayat pun tidak. Injil itu muncul setelah 50 atau 60 bahkan 100 tahun setelah Yesus tidak ada. Jadi selama Yesus ada, Yesus tidak pernah menulis, Yesus tidak pernah melihat ada kitab Injil, tidak ada. Tetapi apa? Yesus mengucapkan oral, dakwah-dakwahnya itu di kitab disebut Injil. Injil itu kabar baik, kabar baik. Jadi kemana-kemana Yesus dakwah itu, dakwahnya Yesus itu ya Injil itu. Tetapi dalam bentuk oral, belum bentuk tulisan. Setelah Yesus tidak ada, pengikut-pengikutnya itu mulai mencoba menulis, menceritakan. Oh, dulu Yesus pernah melakukan ini, ditulis. Masing-masing orang menulis satu-satu. Contoh mungkin ada 60 orang menulis kisahnya Yesus semua. Sama atau beda? Pasti beda. Bahkan 4 Injil itu pun kisahnya beda-beda, meskipun dalam satu cerita. Nanti saya tunjukkan di sini. Contohnya kisah penyalipan ini saja. Itu 4 orang yang menulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, beda-beda ceritanya. Belum lagi yang 40 sampai 60 kitab.
Jadi ceritanya Injil itu ada 60, dan salah satu yang menulis kisah Yesus menciptakan burung dari tanah liat itu ada di Injil lain 4 ini. Namanya Injil Apokrif. Injil Apokrif itu apa? Injil Apokrif itu Injil yang tidak diakui oleh mereka. Ya, tersembunyi, rahasia. Kemudian itu nggak boleh dibaca karena diragukan keasliannya. Nah, penceritaan soal Yesus membuat burung dari tanah liat itu ada di Injil Apokrif, namanya Pseudo Matius. Termasuk Al-Quran menceritakan kisah kelahiran Nabi Isa di bawah pohon kurma. Kapan hari kan rame itu, bahwa para debater, para apologet Kristen mengatakan Yesus dan Isa tidak sama. Apa dasar mereka mengatakan tidak sama? Hanya karena lahirnya di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus lahir di dalam kandang domba. Kalau kita sudah dihadapkan dengan pertanyaan semacam itu aja, kita sudah bingung menjawabnya. Yang benar mana ini? Injil menceritakan Yesus lahir di dalam kandang domba. Al-Quran menceritakan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ternyata kisah ini ada di Injil. Kisah kelahiran Yesus lahir di bawah pohon kurma itu ada di Injil, tapi bukan Injil 4 kanon itu. 4 kanon itu yang Injil yang dipegang oleh teman-teman Kristen itu ya. Ada di Injil lain, namanya Injil Apokrif. Kisah kelahiran Yesus di bawah pohon kurma itu ada di kitab Pseudo Matius tadi. Oh maaf, tadi kalau yang Yesus menciptakan burung dari tanah liat itu ada di Injil Simon, masa kecil Yesus. Itu ada kitabnya, tapi tidak diakui oleh mereka. Nah, kali ini soal penyalipan Yesus ini saya akan memberikan contoh, bukan saya ambil dari Injil Apokrif, tetapi saya ambil Injil dari 4 ini. Injil yang dipakai oleh teman-teman Kristen. Jadi begini ya ceritanya, kalau Al-Quran itu menulis sesuatu, itu kita percaya dan yakin itu bahwa benar, itu wahyu dari Allah. Nah, kita tidak cukup hanya mengatakan ini wahyu, ini benar. Pasti mereka membutuhkan pembuktian, betul apa tidak? Jadi kita sebagai orang pemuda-pemuda yang kritis, seorang ilmuwan, para pengkaji kitab, itu harus paham soal ini ya. Bukan sekedar pokoknya Al-Quran mengatakan ini yang saya yakini. Ya itu kan bagi orang Islam. Tapi kalau kita berhadapan dengan teman-teman di luar Islam, tidak bisa menjawab seperti itu. Seperti contohnya tadi itu, soal Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Kita tidak bisa berkata, pokoknya wahyunya seperti itu. Seperti Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, pokoknya wahyunya seperti itu. Tetapi ternyata ada dokumen lain sebagai pembanding, dan ternyata dokumen itu ada di Injil juga. Istilahnya ada dokumen sejaman. Kalau kemarin kita ribut-ribut bahas masalah nasab kan butuh dokumen sejaman itu. Nah, kita membuktikan soal Yesus ini juga sama. Dokumen sejamannya apa? Dokumen dari apa? Dari mereka sendiri. Dokumen primer. Dokumen primer dari mana? Dari kitab suci mereka. Kenapa saya katakan primer? Karena itu menurut mereka itu adalah wahyu dari Tuhan. Sebelum ada tulisan-tulisan para rasul, ada tulisan-tulisan para romo-romo dan sebagainya, sumber tulisan utamanya adalah dari kitab sucinya, termasuk Al-Quran. Al-Quran pun sumber primernya ya Al-Quran, wahyu dari Allah. Kemudian muncul hadis, muncul tulisan-tulisan para kiai, para ustadz, tapi sumber primernya kan Al-Quran dulu. Sama dengan kitab mereka. Ingat, dalam penyalipan ini Yesus pernah berdoa. Ini saya judulnya detik-detik Yesus ditangkap. Yesus ditangkap, Yesus mau disalib.
itu tidak ada satu ayat pun Yesus mengatakan aku disalib ini untuk menebus dosa kalian semua. Nggak ada ayat itu. Saya dulu pernah Kristen ya, saya dulu sekolah Alkitab, saya sudah meneliti Alkitab itu, baik itu kitab kanon atau kitab apokrif. Tidak ada satu ayat pun Yesus mengatakan nanti aku setelah disalib ini dosa kalian tak hapus. Tidak ada. Apakah Yesus rela disalib? Yesus tidak rela disalib. Bahkan Yesus berdoa. Ini contohnya. Anda bisa baca di dalam Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39. Nanti ini sudah ada di sini ya, tinggal copy ya, kepingin nanti datanya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Kalau Yesus itu dengan sukarela menebus dosa manusia, kenapa harus bersedih? Ini Yesus merasa bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan dibunuh. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Itu murid-muridnya disuruh berjaga-jaga. Maka Yesus maju sedikit. Maju sedikit itu jadi apa? Imam. Kenapa muridnya 12? Karena Yesus butuh yang namanya ibadah. Di dalam ajaran Yahudi itu mereka itu seperti kita saat mau melakukan sholat Jumat, kan ada jumlah minimal itu. Yesus membutuhkan jumlah minimal 12 orang untuk bisa melaksanakan ibadah. Kalau di Yahudi ibadahnya bukan hari Jumat tapi hari Sabtu, hari Sabat. Tetapi itu pun dalam Injil apokrif ada disebutkan hari Sabat itu bukan Sabtu tetapi Jumat. Ini yang disembunyikan oleh orang Kristen, bahkan orang Yahudi pun. Tetapi itu Injil apokrif yang mengatakan bahwa bukan Injil di dalam Taurat mengatakan bahwa sebetulnya Sabat itu Jumat. Dalam bahasa aslinya itu kita bahas dengan Ustadz Ali kemarin. Kemudian Yesus maju sedikit, sujud seperti orang sholat, sujud dan berdoa. Yesus berdoa, ya Bapakku. Kedekatan Yesus dengan Allah itu dia menyebut Allah itu sebagai Bapaknya, bukan berarti Bapak secara biologis, tetapi sebagai kedekatan manunggaling kawulolan Gusti, sudah merasa dekat sekali dengan Allah. Bahkan Yesus memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti itu ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Berarti ada berapa kehendak di sini? Ada dua, kehendak Yesus dan kehendak Allah. Yesus berdoa, ya Allah, lek iso iki cobaanku ini jangan kau berikan kepadaku, lek iso lewat. Tetapi bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu. Kalau Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan, kalau Yesus disebut sebagai Allah oleh mereka, mana mungkin berdoa semacam ini, ya enggak? Ini saya tidak menampilkan Injil apokrif, tetapi yang saya tampilkan ini Injil kanonik yang dipakai oleh orang Kristen sampai hari ini. Ini bukti primer yang membuktikan bahwa Yesus tidak rela disalib. Kalau Yesus rela disalib, Yesus rela menebus dosa manusia, dengan sukacita Yesus akan menerima, iya enggak? Aku akan disalib, dosamu tak hapus semua. Ternyata kan tidak seperti itu. Ternyata Yesus tidak rela disalib, bahkan Yesus berdoa kalau bisa ini berlalu. Kemudian di kitab Injil Markus sama isinya. Tetapi di Injil Lukas, di kisah yang sama ada dua versi penulisan. Yang saya kuning-kuning itu versinya beda. Yang di atas sama, ya Bapa, ambillah cawan ini, bukan kehendakku dan melainkan kehendakmu, sama dengan Matius. Tetapi bawahnya ayat 43, apa di sana disebut? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberikan kekuatan.
Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu kan saking apanya itu? Saking takutnya. Sampai peluhnya itu sampai seperti tetesan-tetesan darah yang menetes ke tanah. Dan ditambahi ada penampakan malaikat. 4 Injil itu istilahnya Injil sinoptik. Tadi sudah saya katakan, Injil itu bukan satu yang menulis, banyak. Termasuk 4 Injil itu kisahnya sama, hampir sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya menceritakan ini, tetapi beda-beda, ya kan? Kalau Anda lihat Matius, ada malaikat atau enggak? Tidak ada. Di Markus sama dengan Matius, tidak ada malaikat. Bahkan di Yohanes, kitab Yohanes tidak diceritakan ini. Jadi tidak ada Yesus menangis, tidak ada diceritakan Yesus berdoa, tidak ada malaikat. Beda-beda enggak? Beda-beda. Berarti Al-Quran benar apa tidak? Benar. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, kitab-kitab mereka itu sebetulnya sudah dirubah-rubah. Ya. Jadi kalau kita memahami kitab-kitab mereka itu, kita harus berpegangan bahwa kita jangan mengamini 100%, tetapi kita jangan menolak 100%. Karena itu juga kitab Allah. Dan alhamdulillahnya masih ada kita temukan ya bukti-bukti bahwa itu pernah diturunkan, bukti-bukti bahwa itu pernah diucapkan Yesus, dan itu semua dibuktikan di dalam Al-Quran. Lanjut ya. Nah, ini adalah teori penulisan kitab. Tadi saya sudah ceritakan kitab sinoptik biar jenengan paham. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 kitab di atas yaitu Matius, Markus, Lukas itu penulisannya hampir sama semua. Yohanes agak beda, jadi pengambilannya sama. Kitab yang pertama ditulis itu sebetulnya bukan Matius tetapi Markus. Ada 76%, kemudian diciplak oleh Lukas, diciplak oleh Matius. Sama ceritanya. Dulu itu kan menulis kitab kan belum ada fotokopi ya, belum ada mesin cetak, kan ditulis tangan. Oh, dari Mas ini menciptakan itu tak salin, tak samakan, ditambahi, dikurangi gitu. Oh, Yesus dulu pernah melakukan ini, ditulis. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Itu ya sistem penulisannya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ucapan Yesus yang terakhir. Kita kan sudah familiar. Apa ucapan Yesus yang terakhir? Eli lama sabachthani, itu yang familiar kan ya. Ini saya tunjukkan, ternyata ucapan terakhir Yesus itu berbeda-beda. Ini kisah yang sama soal Yesus disalib, dan penulisan sama, kisahnya sama, tetapi ucapannya beda-beda. Jangan lihat Matius, apa yang diucapkan terakhir ketika Yesus disalib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Kemudian di Markus, apa diucapkan di sana? Berserulah Yesus dengan suara nyaring, kemudian menyerahkan nyawanya. Gak disebut Eli, Eli, gak ada. Di Lukas, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Gak ada Eli, Eli, gak ada. Di Yohanes, sudah selesai. Tok, gak ada Eli-Elinya. Ya kan? Beda-beda kan? Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, sebetulnya ini kisah penyaliban itu ada apa enggak sih gitu. Kok ini kalau mengatakan bahwa ini sebagai firman Tuhan, kenapa kok beda-beda? Kalau Al-Quran menemukan semacam ini, apa enggak gugur itu kesucian Al-Quran? Ya pasti gugur ya. Namanya kitab suci kan terjaga itu keasliannya, keakuratannya. Ini salah satu contoh, padahal banyak sekali contoh-contohnya. Berarti kita mulai dari sini sudah mulai bertanya-tanya, kisah penyaliban itu ada apa enggak? Siapa yang disalib? Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Yesus waktu ditangkap, para murid-muridnya lari. Hanya satu yang mendekat, yaitu Petrus. Petrus pun dia akhirnya menjauh karena dia ditanya sampai 3 kali oleh tentara Romawi, kamu muridnya Yesus ya? Oh bukan saya.
dia lari. Saat Yesus disalib, saat Yesus ditangkap, para muridnya lari. Terus siapa yang menulis kitab-kitab ini? Apakah benar yang menulis murid-muridnya? Tanda tanya besar kan? Para murid-muridnya lari. Penulisan 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebetulnya awal-awalnya belum menyebutkan nama, anonim. Baru beberapa abad kemudian ditambahi bahwa oh ini tulisannya para murid, oh ini tulisannya Yesus, Matius, ini Lukas, Yohanes, seperti itu. Berarti dulunya penulisan kitab yang sampai 60 kitab itu sebetulnya penulisnya belum jelas siapa. Hanya satu di dalam Perjanjian Baru yang jelas siapa? Tulisan Paulus. Inilah Paulus yang menulis ke Roma, ke ke Filipi, ke Efesus. Hanya satu penulisan yang jelas di dalam Perjanjian Baru, yaitu tulisannya Paulus. Itu disebut namanya dengan jelas. Sedangkan di Injil itu sebetulnya belum disebut waktu itu nama-namanya. Bahkan kisah penyaliban ini pun para murid-muridnya lari. Kisahnya beda-beda seperti itu. Ya, saya lanjutkan lagi. Ada kisah yang lucu di sini. Kisahnya waktu itu Yesus disalib. Yang saya tahu kuning-kuning itu. Kita ambil Matius dulu. Ini saya perbandingannya Injil 4 itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena ini kisahnya sama. Perikopnya sama, menceritakan hal yang sama, tetapi isinya beda-beda. Matius itu horor itu. Kenapa saya katakan horor? Anda baca dalam ayat 50, Yesus berseru menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah, terjadi gempa bumi, bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Dan sesudah mereka bangkit, keluar dari kubur, masuk ke kota. Bayangkan, kan seperti zombie. Kan itu suatu kegemparan yang sangat luar biasa seperti itu. Kalau itu terjadi, pasti di zaman itu kan banyak tulisan-tulisan yang menceritakan kisah ini. Dokumen-dokumen di zaman itu pasti banyak menulis. Ada mayat-mayat bangkit, masuk ke kota-kota, bayangkan. Mungkin saudaranya, mungkin bapaknya sudah mati 50-100 tahun, tiba-tiba datang ke rumahnya lagi. Apa enggak sebuah kegemparan hebat di Yerusalem waktu itu? Pasti penulis-penulis, pasti banyak yang menulis. Tradisi tulis-menulis di Yerusalem, di Yahudi itu sudah sangat sangat eksis ya waktu itu. Makanya dokumen-dokumen Yahudi mulai zaman Nabi Musa, Taurat itu sudah ada manuskrip. Banyak orang menulis. Kalau ada kisah di zaman Yesus di abad awal-awal abad pertama Masehi, ada kejadian manusia bangkit dari kubur, pasti tulisannya luar biasa banyak ditemukan dokumennya. Tetapi apa? Gak ada satupun dokumen menceritakan ada seorang yang bangkit dari kubur di saat Yesus disalib. Itu kisah di Matius. Kalau kita melihat kisah di Markus, di Lukas, di Yohanes, tidak ditemukan mayat bangkit. Padahal ini menceritakan perikop yang sama. Hanya diceritakan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Nggak tahu tabirnya seperti apa, terbelahnya juga nggak jelas. Kemudian di Lukas sama, tidak menceritakan mayat bangkit dari kubur. Dia hanya disebutkan tabir bait suci terbelah. Di Yohanes juga sudah selesai lalu menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Tidak menceritakan tabir, tidak menceritakan mayat, tidak menceritakan gempa bumi. Yang menceritakan itu hanya Matius. Padahal Matius itu menyalin kitab dari mana tadi? Sinoptiknya dari Markus. Markus tidak menceritakan ada gempa bumi, tidak menceritakan ada mayat hidup. Ya kan? Jadi mulai sini kita sudah meragukan kisah penyaliban itu benar-benar ada atau tidak. Kalau Dr. Zakir Naik
berpendapat bahwa Yesus itu sebetulnya disalib tetapi tidak mati, digantikan orang lain. Penggantiannya seperti apa? Saya tunjukkan nanti. Ada lagi yang berpendapat sebetulnya Yesus itu saat ditangkap itu ada orang yang memikul salibnya. Itu diceritakan di dalam Injil juga. Ada seorang yang namanya Simon, tiba-tiba dipanggil, disuruh memikul salibnya ini. Apakah setelah Simon memikul salib itu tiba-tiba Allah merubah wajah Simon menjadi seperti Yesus sementara Yesus bebas? Wallahu alam, itu rahasia Allah sampai hari ini tidak diketahui. Tetapi kita yakin kalau Al-Quran mengatakan Yesus tidak disalib, kita yakin dan percaya Yesus tidak disalib. Kitab 4 yang menceritakan soal Yesus disalib pun kita bisa bertanya-tanya dan kisahnya banyak kesenjangan, banyak keanehan, tidak sama satu dengan yang lainnya. Berarti kita bisa mempertanyakan keaslian dari kisah tersebut, ya. Kemudian saya lanjut. Nah, soal makam Yesus, setelah itu kan Yesus dimakamkan itu di dalam sebuah goa. Dulu pemakaman orang-orang di Yerusalem itu kan bukan ditanam di tanah, ya, dimasukkan ke dalam goa, ditutup batu. Nah, kisahnya katakan Yesus lah itu, atau siapapun lah yang disalib itu, kemudian dimasukkan ke kuburnya. Ingat, salib itu biasanya orang disalib itu mulai, Yesus disalib kan mulai jam 12 sampai jam 3 sore, 3 jam hanya dipaku. Kalau kita berpikir waras, tidak akan mungkin bisa mati dalam 3 jam. Biasanya orang disalib itu butuh waktu berhari-hari untuk mati. Kan dia tersiksa itu, nggak mungkin di 3 jam tiba-tiba langsung mati, nggak bisa. Itu Dr. Zakir Naik mengatakan, beliau kan seorang dokter, ya, bisa bercerita bahwa orang yang disalib itu nggak mungkin 3 jam mati, itu nggak mungkin, kecuali kalau dipatahkan kakinya supaya darahnya keluar. Saat Yesus disalib kan di sampingnya ada 2 orang yang disalib juga, karena besok itu hari Sabat. Hari Sabat itu matahari terbenam, itu masuk hari Sabtu kalau di Yahudi, ya. Nah, berhubung hari Sabat itu hari yang suci, Yesus itu harus diturunkan secepatnya. Dan dilihat 3 orang ini belum ada yang mati, maka yang 2 itu dipotong kakinya. Supaya apa? Supaya darahnya keluar, mati cepat. Sebelum maghrib dia sudah mati, diturunkan. Karena setelah maghrib itu nggak boleh, karena sudah masuk hari Sabat. Termasuk Yesus. Yesus tidak dipotong kakinya. Yesus hanya disalib saja tok. Jadi ada anggapan Yesus tidak mati waktu itu. Mungkin pingsan, iya, itu menurut Zakir Naik, ya. Zakir Naik mengatakan Yesus itu disalib tapi tidak mati. Tapi kita kesampingkan itu, apapun itu, yang jelas Yesus tidak disalibkan. Ini perbedaan lagi soal pintu di dalam kubur ini. Di dalam Matius terjadilah gempa, kemudian batu itu terguling. Jadi kisahnya ada ibu-ibu, ada Bunda Maria mendatangi kubur beliau. Di dalam Matius dikatakan ada gempa bumi, kemudian ada malaikat, kemudian batu itu terguling. Di kisah Markus tidak ada cerita gempa bumi, nggak ada. Hanya ibu-ibu tadi berkata siapa yang menggulingkan batu, kemudian di sana muncul malaikat. Kemudian di Lukas mereka mendapati batu itu sudah terguling. Jadi tidak ada malaikat, tidak ada gempa, tiba-tiba batu itu sudah terguling, malaikatnya sudah di dalam. Kemudian di Lukas tidak ada gempa, tetapi batu itu sudah terguling, dan di sana tidak diceritakan ada malaikat. Nah, jadi kisah 4 ini pun beda-beda. Soal ada gempa bumi lah, ada malaikat, kan nggak sama itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini yang penting, ya. Yesus tidak dikenali oleh muridnya. Dengan kata lain, Allah merubah wajah Yesus ini nggak tahu seperti wajahnya orang lain atau gimana.
Ini bukti primer di dalam Injil mereka. Inti sebagai pembenaran Al-Quran itu benar, bahwa Al-Quran mengatakan Yesus itu diserupakan, yang dibunuh itu bukan Yesus. Ternyata di Injil mereka itu kita dapati kisah, ternyata Yesus tidak dikenali muridnya nggak kenal. Ini ditulis di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 19. Bahkan ini jalan bersama, ini bareng ini. Muridnya jalan bareng dengan Yesus. Di ayat 16 dikatakan apa? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal. Bayangkan, 3 tahun antara murid dengan gurunya nggak kenal, kan nggak masuk akal. Ada santri berguru dengan ustadz, dengan kiai 3 tahun nggak kenal, berjalan bareng loh ini, bahkan berdialog. Mereka nggak kenal sopo ini gitu. Berarti wajahnya Yesus waktu itu kan diserupakan. Sudah mungkin Allah membuat sebuah mujizat bahwa wajah Yesus ini dirubah, bahkan muridnya nggak kenal. Ini kisahnya tertulis di dalam Injil Matius, Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Ini bukti saya ambil dari kitab primer mereka untuk membenarkan Al-Quran. Jadi kalau jenengan di debat masalah ayat tadi itu An-Nisa itu 157, ayatmu itu palsu, itu Yesus disalib, kok katanya Yesus diserupakan, mana buktinya? Anda kasih ayat ini. Injil ini diyakini oleh mereka. Kasih ayat ini bahwa di dalam Injil diceritakan murid-muridnya nggak kenal Yesus waktu Yesus ini, setelah Yesus bangkit ya. Yesus sudah dikubur, Yesus bangkit ceritanya. Kemudian Yesus ini menemui para murid-muridnya, dan murid-muridnya tidak mengenalnya, wajahnya berubah. Ini murid. Saya kasih lagi, ini ibunya. Kalau tadi murid ya wes murid lah. Ini ibu loh. Ibu sampai nggak kenal anaknya itu mana ada gitu loh. Sampai usia Yesus 30 tahun mulai kecil, seorang ibu itu jangankan wajahnya, mungkin baunya aja udah paham, iki anakku ini. Mungkin dari kejauhan cara berjalannya udah tahu ini anakku ini. Meskipun hanya 5-10 dia bisa membedakan satu persatu itu seorang ibu. Di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 14, di sana dikatakan apa? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Siapa itu? Bunda Maria, dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ibunya sendiri tidak tahu kalau itu Yesus. Bagaimana ini kuasa Allah bekerja ya? Berarti wajah Yesus itu sudah dirubah total. Mungkin bentuknya sudah dirubah, bentuk tubuhnya berubah, bahkan mungkin suaranya juga berubah. Ibu itu kan meskipun belum datang, dengar suaranya toh, oh ini anakku ini. Ini suaranya Yesus sudah berkata-kata, ibunya nggak kenal. Dan ini diceritakan di dalam kitab Injil. Yesus tidak dikenali muridnya, Yesus tidak dikenali ibunya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, loh itu terjadi dialog loh. Saya nggak tahu, suaranya nggak dengar nggak paham itu anaknya sendiri loh, suaranya nggak tahu. Ini sudah terjadi dialog loh. Katakanlah di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, mungkin ibu ya, Bu. Berpaling dalam bahasa, kemudian ibunya memanggil apa? Guru, Rabbuni. Tidak memanggil Tuhan, tidak memanggil Allah. Ibunya tidak pernah memanggil dia sebagai Tuhan. Murid-muridnya juga memanggil sebagai Guru, Rabbuni. Dari dua kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu benar. Apa yang dikatakan di dalam An-Nisa tadi, bahwa Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan, Yesus tidak dimatikan,
itu benar. Ayatnya ternyata masih ada kita temui di dalam Injil. Alhamdulillah, ayatnya masih kita temukan di situ. Ini sebagai bukti primer. Ternyata Al-Quran benar. Jadi kita kalau mendapati pertanyaan semacam ini, kita bisa menjawabnya, ya. Kemudian siapa yang mengatakan di dalam penyalipan itu sebagai penebusan dosa? Yang mengatakan adalah Paulus. Paulus ini bukan muridnya. Paulus ini tentara Romawi yang membunuh murid-murid Yesus. Ini Yesus sudah nggak ada, ya. Paulus membunuhi murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu dibunuhi oleh Paulus. Paulus itu tentara Romawi. Kemudian dalam sebuah perjalanan di padang pasir, ada panas, dia dehidrasi, pingsan. Nah, dalam pingsannya dia melihat ada penampakan Yesus, mengatakan, "Paulus, kenapa kamu menyiksa aku?" Nah, biasanya orang-orang yang yang baru sadar agama gitu kan, semangatnya menggebu-gebu, ya. Bahkan ajaran Paulus itu ngalah-ngalahi ajaran para murid-murid Yesus sendiri. Perjanjian baru itu, kitabnya terbanyak itu adalah tulisan Paulus. Padahal Paulus itu bukan muridnya, tidak pernah berguru pada Yesus. Justru yang lebih banyak itu bukan tulisan para murid-murid Yesus, tetapi malah justru tulisan Paulus. Paulus mengadakan apa ajarannya? Yesus menebus dosa di kayu salib. Yesus merubah ajaran Yesus, merubah ajaran tauhidnya Yesus. Padahal ajaran Yesus apa sebetulnya? Ajarannya tauhid. Ajaranku tidak berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Yesus mengaku sebagai utusan. Yohanes 7 ayat 16. Kemudian di Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa." Itu ajaran-ajarannya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas dan sebagainya, gitu ya. Jadi ya, ini dari saya. Kemudian saya buka sesi tanya jawab. Monggo kalau mau bertanya.